Garis singgung pada kurva x kuadrat dikurangkan dengan y ditambahkan dengan 2x dikurangkan dengan 3 sama dengan 0 yang tegak lurus pada garis x kurang 2y ditambahkan dengan 3 sama dengan 0 mempunyai persamaan titik-titik. Nah, maka langkah pertama adalah mari kita ubah ke dalam bentuk baku, di mana ini akan menjadi seperti berikut, yaitu y itu akan sama dengan x kuadrat ditambahkan dengan 2x dikurangkan dengan 3. Ya, jika kita jumlahkan kedua ruas dengan y, maka y itu akan sama dengan x kuadrat ditambahkan dengan 2x dikurangkan 3. Lalu mari kita ubah persamaan garis linear ini ke dalam bentuk baku, di mana ini akan menghasilkan 2y itu sama dengan x ditambahkan dengan 3. Lalu mari kita bagikan kedua ruas dengan 2. Maka ini akan menghasilkan y sama dengan setengah x ditambahkan dengan 3/2. Nah, sekarang agar kalian lebih mengerti soal tersebut, mari saya gambarkan kurva y sama dengan x kuadrat ditambahkan dengan 2x dikurangkan dengan 3. Nah, misalkan ini adalah bidang kartesian. Lalu terdapat kurva y. Ini adalah fx sama dengan y. Lalu di sini kita perlu dan di sini terdapat sebuah garis, di mana garisnya akan kira-kira seperti berikut. Ya, 3/2 setengah x ditambahkan dengan 3/2. Ya, kira-kira seperti berikut. Nah, sekarang kita perlu mencari persamaan garis singgung pada kurva fx yang di mana garis singgungnya memiliki gradien garis yang tegak lurus terhadap garis yang berwarna biru ini. Ya, misalnya seperti berikut. Misalnya garis merah ini tegak lurus terhadap garis yang berwarna biru. Nah, maka persamaan garis singgung yang perlu kita cari adalah garis singgung yang berwarna merah ini, di mana akan menyinggung kurva fx dan akan tegak lurus terhadap garis linearnya. Nah, maka tentu saja langkah pertama adalah kita perlu mencari gradien dari persamaan garis singgung tersebut. Nah, maka di sini kita telah ketahui bahwa gradien dari garis yang berwarna biru ini adalah setengah, yaitu koefisien di depan x. Gradiennya adalah setengah. Lalu kita ketahui bahwa M1 itu tegak lurus terhadap M2. Ya. Garis yang berwarna biru ini tegak lurus terhadap garis yang berwarna merah. Jika merupakan garis yang tegak lurus, maka hubungan antara gradiennya adalah sebagai berikut. M2 itu akan sama dengan negatif dan berkebalikan dari gradien garis yang tegak lurus terhadapnya. Nah, ini adalah hubungan antara gradien dari kedua garis yang tegak lurus. Nah, jika kalian tidak menghafalnya, tentu saja kalian dapat mencoba-coba dengan menggambarkan garis yang saling tegak lurus dan melihat hubungan antara kedua buah garis tersebut. Nah, misalkan kita memiliki, contohnya adalah sebagai berikut ya. Misalnya kita memiliki garis y sama dengan x. Nah, maka gradiennya itu adalah 1 ya, koefisien di depan x. Nah, maka garis yang tegak lurus terhadap garis yang berwarna kuning ini tentu saja adalah garis berikut. Nah, di mana persamaan dari garis yang berwarna putih ini, kalian tentu saja akan mengetahuinya, yaitu y sama dengan negatif x ya. Pada saat x sama dengan negatif 1, maka y itu adalah 1. Negatif 2, y adalah 2, dan seterusnya. Maka y itu sama dengan negatif 1. Di mana gradiennya itu akan sama dengan negatif 1. Nah, sekarang mari kita coba garis lain. Misalkan kita memiliki garis seperti berikut. Garis yang berwarna merah. Y sama dengan 2x. Di mana gradiennya itu adalah 2. Nah, garis yang tegak lurus terhadap garis yang berwarna merah itu adalah garis seperti berikut. Nah, jika kalian perhatikan, di sini naiknya atau turunnya akan lebih kecil dari ke kanan. Maka di sini y itu akan sama dengan berapa x? Tentu saja masih negatif ya, karena ini adalah garis yang menurun. Lalu di sini adalah karena menurunnya lebih kecil dari ke kanannya, maka ini adalah tentu saja lebih kecil dari 1. Maka itu adalah negatif setengah dari x. Nah, ini adalah persamaan dari garis yang berwarna biru tersebut. Maka jika kalian perhatikan, pada saat gradiennya adalah 1, maka garis yang tegak lurus terhadapnya gradiennya itu adalah negatif 1.
pada saat gradien dari garis yang berwarna merah itu akan sama dengan 2, maka gradien yang tegak lurus terhadap garis tersebut adalah negatif setengah. Nah, jika kalian perhatikan hubungan dari kedua buah garis tersebut, kalian akan menemukan bahwa M2 itu akan sama dengan negatif dan kebalikan. Ya, biasanya saya akan mencoba dengan beberapa garis dan akan menemukan hubungan antara kedua buah gradien. Ya, semoga tidak membingungkan kalian ya. Semoga tidak menambah kebingungan kalian. Nah, setelah itu, tentu saja kita telah dapat mencari nilai gradien dari persamaan garis singgung yang perlu kita cari. Di mana M2 itu sama dengan negatif 1 per M1. Maka ini akan sama dengan negatif 1 per, di mana M1 itu adalah setengah. Maka ini akan sama dengan negatif 2. Nah, maka kita telah temukan gradien dari garis singgung tersebut, di mana itu sama dengan negatif 2. Nah, sekarang bagaimanakah cara kita mencari gradien dari garis singgung terhadap kurva fx? Tentu saja dengan turunan ya, dengan turunan. Di mana kita akan menemukan persamaan garis singgung terhadap kurva fx. Nah, maka mari kita turunkan. X kuadrat jika kita turunkan adalah 2x. Ditambahkan dengan 2x jika kita turunkan adalah positif 2. Nah, maka ini adalah persamaan garis yang menyinggung kurva Y sama dengan X kuadrat ditambahkan dengan 2X dikurangkan dengan 3. Nah, di mana untuk mencari nilai X, titik di sini, ya koordinat X dengan koordinat Y-nya adalah sangatlah sederhana. Karena kita telah mengetahui gradiennya dan kita telah ketahui persamanya. Maka kita hanya perlu substitusikan gradien dengan negatif 2. Maka negatif 2 itu akan sama dengan 2x ditambahkan dengan 2 ya. Gradiennya itu adalah negatif 2, itu akan sama dengan 2x ditambahkan 2, di mana itu akan sama dengan ini adalah 2x, itu akan sama dengan negatif 4, maka x itu akan sama dengan negatif 2. Nah, maka kita telah temukan pada saat x sama dengan negatif 2, maka gradien garis singgung yang menyinggung kurva fx itu akan sama dengan negatif 2 ya. Nah, setelah kita menemukan koordinat x-nya, maka kita telah dapat menemukan koordinat y-nya. Tentu saja sangatlah sederhana ya. Kita hanya perlu memasukkan ke dalam fungsi kurva tersebut ya, karena melewati kurva tersebut ya, atau titik tersebut berada pada kurva fx. Maka mari kita substitusikan pada saat x sama dengan negatif 2, maka nilai y itu akan sama dengan berapa? Mari kita kerjakan di bagian sini. Mari kita pindahkan dahulu. Maka pada saat x sama dengan negatif 2, nilai y itu akan sama dengan negatif 2 dikuadratkan adalah 4 tentunya, lalu ditambahkan dengan 2 dikalikan dengan negatif 2 dikurangkan 3, di mana itu sama dengan 4 dikurangkan dengan 4 dikurangkan 3, maka y itu sama dengan negatif 3. Nah, maka kita telah temukan koordinat titik singgungnya, yaitu negatif 2, negatif 3 ya, negatif 2, negatif 3. Nah, jika kita memiliki informasi gradien dan titik yang dilewati oleh garis singgung tersebut, tentu saja kita telah dapat menemukan persamaan garis singgungnya. Ya, di mana garis singgung tersebut melewati titik negatif 2, negatif 3 dan memiliki gradien itu sama dengan negatif 2. Maka mari kita masukkan ke dalam persamaan y sama dengan mx ditambahkan dengan c. Di mana kita ketahui bahwa m itu adalah negatif 2. Nah, kita perlu mencari nilai C. Maka mari kita substitusikan X dengan Y ke dalam persamaan tersebut. Di mana Y itu sama dengan negatif 3, X itu sama dengan negatif 2. Maka negatif 2 dikalikan dengan negatif 2 adalah 4. Itu adalah negatif 3 ditambahkan dengan C. Maka kita telah temukan nilai C itu kan sama dengan negatif 7. Nah, dengan demikian, kita telah dapat menemukan persamaan garis singgung tersebut. Di mana kita telah mengetahui nilai C dan nilai M. Maka Y itu sama dengan gradiennya adalah negatif 2 dikalikan dengan X ditambahkan dengan C. Di mana C itu adalah negatif 7.
Lalu mari kita pindahkan semuanya ke ruas kanan, di mana ini akan menghasilkan 2x ditambahkan dengan y ditambahkan dengan 7 sama dengan 0. Nah, maka ini merupakan persamaan garis yang menyinggung kurva fx dan memiliki garis yang memiliki hubungan tegak lurus terhadap garis linear ini, ya. Maka mari kita cari jawabannya. Y tambah 2x ditambahkan dengan 7. Y tambah 2x ditambahkan dengan 7 sama dengan 0. Maka jawabannya adalah A.